dan nanti akan membahas tema tentang buku beliau tentang moderasi beragama. Tentang moderasi beragama, ini adalah tema buku beliau, nanti akan dikupas secara panjang lebar ya. Nah, ini adalah salah satu contoh saja malam ini. Ini akan menjadi contoh untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya, karena ini sebagaimana dibaca dalam informasi yang disebarkan itu adalah edisi pertama ya, edisi pertama dalam penyelenggaraan bedah buku dan diskusi ilmiah. Dan nanti kita akan tampung juga sejumlah buku-buku lain. Makanya para doktor maupun para guru besar di Forsiladi dipersilahkan nanti untuk menyampaikan informasi terkait buku karya masing-masing begitu, mana saja yang akan dibedah ya, yang akan nanti ikut dibedah dalam berbagai acara yang akan kita laksanakan di kemudian hari, sehingga bisa kita jadwalkan waktunya, karena tentu sangat banyak kalau berbicara doktor dan profesor, tentu jumlah buku karyanya ini sangat banyak, sehingga tidak mungkin juga jika kita tanpa pengaturan ya, karena jumlah buku sangat banyak, satu pertemuan itu kita batasi maksimal 3 buku. Jadi satu pertemuan kita batasi maksimal 3 buku dengan 3 penulis yang berbeda begitu. Sehingga nanti kalau bidang ilmunya itu boleh lintas. Di satu pertemuan itu boleh lintas keilmuan, tidak harus satu tema yang sama. Misalkan tema-tema keagamaan, tidak harus. Jadi karena memang dari awal Forsiladi ini kan lintas ilmu, lintas profesi. Satu pertemuan itu tidak harus dalam rumpun ilmu yang sama, tapi juga bisa lintas keilmuan. Ini menandakan Porsiladi memang dari awal diniatkan sebagai forum para doktor lintas ilmu dan lintas profesi begitu. Nah, seperti itu saya kira gambarannya, dan juga nanti program-program lainnya ditunggu. Nanti kita akan rapatkan kembali terkait dan konsolidasikan kembali segala hal yang akan kita laksanakan menunjang program-program yang sudah berjalan. Saya kira sementara itu saja dulu Bu Dr. Tia dari saya, dan nanti kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum atas ceritanya sedikit tentang Forsiladi dan program-program yang bisa kita lanjutkan di kesempatan mendatang. Jadi ini adalah program yang pertama untuk bedah buku. Selanjutnya silakan jika Ibu Bapak memiliki buku yang ingin dibedah bersama, siapa tahu juga nanti bisa disitasi oleh teman-teman yang bidang keilmuannya juga mungkin sama, nanti bisa diagendakan di pertemuan berikutnya. Baik Ibu Bapak, saya lanjutkan. Kesempatan kedua ini kita ada pembicara yang juga luar biasa sekali ini. Dr. Haji Hasani Ahmad Said, STHI MA. Pak Hasani sudah di tempat ini, sepertinya udah senyum-senyum Pak Hasani. Pak Ustadz ini, aduh Pak Ustadz. Pak Ustadz ini barusan kemarin bertambah usianya. Tanggal 21 Februari beliau berulang tahun. Lahir tahun 1982 ya Pak ya, betul ya. Ini buku yang akan dibedah oleh beliau adalah Ulama Tafsir Nusantara. Banyak sekali sebetulnya Ibu Bapak buku-bukunya beliau. Saat ini beliau sebagai dosen tetap di UIN Jakarta, terus kemudian pendidikan S3 di Kajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Jadi beliau sendiri berasal dari, rumahnya di Banten ya Pak, dari Banten ini. Begitu. Kalau saya bacakan semua karya ilmiah bukunya dan jurnal nasional internasionalnya, mungkin kesempatan oleh Pak Hasani untuk membedah bukunya mungkin akan sedikit berkurang, karena ini luar biasa sekali Bu Bapak. Jadi di depan saya ini sampai saya scroll, banyak sekali karya ilmiahnya beliau dan mengerikan sekali ini, mengerikan. Beliau juga termasuk penghargaannya adalah lulusan dokter terbaik. Selamat ya Pak. Memang di sini di Forsiladi ini memang para dokter-dokter terbaik emang ini. Jadi lulusan dokter terbaik, kemudian beliau juga sempat menerima penghargaan Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satya Karya pada tahun 2010. Wah, luar biasa ini. Saya mungkin cukup itu aja, nanti kalau misalkan saya bacain saya langsung rasanya gimana gitu. Kayaknya saya butiran pasir gitu kalau saya bacain semuanya ini tentang penghargaan, pengalamannya beliau, dan termasuk
karya tulisnya beliau yang luar biasa sekali nih. Bahkan visitingnya beliau ke luar negeri, Bu Bapak, ada ke Arab Saudi, ada ke Eropa, Eropanya Jerman, Belanda, Belgia, Paris. Masya Allah Pak, kapan-kapan saya diajak ya Pak. Turki, Iran, Mesir, dan Asia itu sudah semuanya gitu. Dan itu setiap tahun, luar biasa sekali Pak. 2022 mau kemana Pak? Baik, itu yang saya bacakan tadi dari CV-nya beliau yang saya persingkat. Mohon maaf Pak Hasani, karena kalau saya bacakan ini bisa 15 menit sendiri nih saya bacakan CV-nya Pak Hasani ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak, silahkan Pak. Baik, terima kasih Dr. Tia Rosinda. Terima kasih Ketua Umum Dr. Kiai Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para cendekiawan muslim, para pengurus pusat dan semua pengurus wilayah Forsiladi, Forum Silaturahmi Doktor Indonesia. Ini dari namanya sudah ngeri nih, luar biasa. Ini kumpulan para dokter, para profesor yang hadir di majelis ilmu ini. Saya tadi sudah disebutkan oleh Ketua Umum menjadi bagian dari keluarga besar Forsiladi yang ikut mengawal dari awal sampai hari ini, dan saya ikut bergembira karena Forsiladi perkembangannya sudah pesat sekali, bahkan sudah melanglang buana, dan saya kira hampir semua provinsi sudah terlampaui. Baik, Bapak Ibu sekalian, para profesor, para doktor yang berbahagia, buku saya tadi sudah dibacakan salah satunya dari sekian buku yang saya tulis. Ini Jaringan dan Pembaharuan Ulama Tafsir Nusantara abad 16 sampai abad ke-21. Ini sesungguhnya, mohon izin Bu Dr. Tia, saya dikasih waktu berapa menit biar sesuaikan? Sekitar 15 menit ya Pak Dokter. Masya Allah. Karena nanti tanya jawabnya biar bisa lebih lama Pak. Siap, siap. Mudah-mudahan dalam waktu 15 menit bisa merangkai dari sekian ratus halaman buku yang ada di hadapan para cendekiawan sekalian. Ya, saya sebagaimana tadi dikenalkan, dosen tetap di Fakultas Usuluddin di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, juga mengaku atau mendirikan Pusiat Al-Hasani, Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebagian sudah kenal dengan saya dan sebagian salam perkenalan dari saya. Buku ini sesungguhnya dari hasil penelitian, hasil riset. Waktu itu saya mendapatkan International Collaboration Research dari UIN Jakarta, yang saya lakukan penelitiannya di 5 negara. Yang pertama di Malaysia, lalu yang pertama di Indonesia tentu, lalu kemudian di Malaysia, di Brunei, Singapura, dan Thailand. Lalu kemudian menghasilkan buku yang sekarang di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memulai mendudukkan tafsir Nusantara. Kalau kita meminjam bahasanya Clifford Geertz ya, Islam kan sudah terpolarisasi. Ada dikenal dengan Islam abangan, Islam puritan, Islam spiritualis, Islam substansif, Islam liberal, Islam ekstrim, Islam militan, Islam tradisionalis, Islam modernis. Mohon dihentikan suaranya. Ya, termasuk juga ada Islam Nusantara yang sempat diperbincangkan ya, tetapi saya tidak akan berbicara tentang Islam Nusantara ya.
tetapi lebih kepada tafsir Nusantara. Tafsir Nusantara itu artinya penafsiran atau karya tafsir yang berada di Nusantara. Nusantara di sini saya pahami di 5 negara itu yang menjadi apa namanya penelitian buku ini. Ya, pro kontranya tentang Islam Nusantara saya kira kita lewat saja. Kiai Muzadi misalnya menyebutkan bukan Islam Nusantara tapi Islam rahmatan lil alamin. Bisa juga di slide di sebelah kanannya ini kita apa namanya kutipkan dari pendapatnya Profesor Azumardi Aja. Bisa kita lihat. Nah, ini problem tafsir Nusantara. Saya coba melestarikan warisan kekayaan intelektual bangsa Indonesia, memutus kontroversi. Ya. Islam Nusantara itu adalah ajaran Islam yang dikembangkan di Kepulauan Indonesia. Ya, sedangkan penelitian ini memfokuskan bukan hanya corak keagamaan yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Corak keagamaan itu termasuk corak fikih, corak teologi, corak tasawuf, ya. Termasuk di dalamnya adalah corak dari tafsir yang berkembang di Nusantara. Nah, maka tafsir Nusantara ini adalah hasanah keilmuan ulama Nusantara. Saya membidik khusus di bidang tafsir Al-Qur'annya. Ya, bagaimana kalau kita berbicara tentang transmisi jaringan ulama tafsir Nusantara? Ya, paling tidak ada 2 aspek transmisi ulama tafsir tafsir Nusantara yang melahirkan dan mengembangkan ilmu tafsir. Pertama, karena ada aktivitas pengajian, ya, pengajian di mana-mana. Ini juga melahirkan karya tafsir atau pengajaran tafsir. Dan yang kedua tentang jalur penulisannya. Maka melalui kedua jalur ini paling tidak ulama tafsir hingga saat ini atau bahkan dari abad ke-16 sampai saat ini terus berkembang, ya, dari sisi pengajaran dan penulisannya. Oke, bagaimana sejarah awal tafsir Nusantara itu? Dan ini saya anggap sebagai babak baru hebatnya pemikiran bangsa Indonesia. Jadi kalau selama ini kita disuguhi oleh pemberitaan-pemberitaan yang mengecilkan Indonesia, ya, baik pemikirannya maupun dari sisi karya-karyanya, saya justru ingin membangkitkan kembali bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang hebat, ya, pemikirannya luar biasa. Bisa kita lihat misalnya pada pertengahan abad ke-16 itu sudah ada karya tafsir atau sudah ada lahirnya, misalnya ada Hamzah Fansuri, ya, yang punya nama Syekh Amiruddin Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri, ya. Lalu kemudian ditemukan ya, Al-Fansuri ini atau Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri ini adalah selanjutnya setelah itu dilanjutkan oleh muridnya, ada Syamsuddin Sumatrani, menulis karya Jauhar Al-Haqaiq, ya. Lalu kemudian di abad kalau itu tadi abad 16, lalu abad ke-17-nya ditemukan karya tafsir Surah Al-Kahfi yang manuskripnya tersimpan di Universitas Cambridge, gitu, ya. Lalu kemudian ternyata di abad 16, abad 17 itu pemikiran bangsa Indonesia itu sudah menghasilkan pemikiran ilmu-ilmu bukan hanya di tingkat Asia Tenggara, tetapi ternyata juga sudah dikenal secara dunia abad 16 sampai abad ke-17, khususnya di bidang karya tafsir, ya. Baru setelah itu embriologi tafsir, saya menyebutkan pegon Melayu itu muncul karya Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf Singkel tahun 1615 sampai 1893 Masehi, yang ditulis kurang lebih tahun 1675 dan dicetak pertamanya bukan di Indonesia tetapi dicetak di Istanbul, Turki, ya. Lalu kemudian kalau kita membaca karya-karya atau tulisan-tulisan A.H. Jones misalnya, meskipun menganggap Tarjuman Al-Mustafid ini sebagai terjemahan dari tafsir Baydawi, ya, yang berjudul Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Berbeda dengan yang disampaikan oleh A.H. Jones, Peter Riddle menghasilkan menyaksikan bahwa
Tarjuman Al-Mustafid itu bukan terjemahan dari tafsir Al-Baydawi, tetapi tafsir Al-Baydawi, tafsir Jalalain, kalau kita pernah ngaji tafsir dulu di madrasah ya, ada paling tidak kita kenal yang populer di Indonesia adalah tafsir Jalalain, tafsir Baydawi, tafsir Jalalain, tafsir Khazin. Menurut Peter Riddle bukan bukan terjemahan dari tafsir Baydawi, tetapi merupakan referensi yang dipakai oleh tarjuman Al-Mustafid karya Abdurrauf Singkel ya. Abdurrauf Singkel yang tadi orang Aceh saya kira sudah